Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Sulaiman Esmat, Bapak-Bapak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Belanakan Ibu Diah Huriah SPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha yang berbahagia. Pelan terbang tinggi, terbang rendah mencari kelinci. Selamat datang Bapak tim penilai yang baik hati di sekolah kami tercinta ini. Dari Balang ke Kalimantan. Tidak lupa melalui papan, semua dokumen telah kami siapkan. Tapi hati sebenarnya deg-degan. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2023 di SMP Negeri 2 Belanakan dengan keadaan sehat walafiat. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Amin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak pengawas pembina SMP 2 Belanakan sekaligus tim penilai SMP 2 Belanakan, kemudian yang terhormat Bapak Haji Agus Nugraha, yang saya hormati Bapak Pemimpin, tidak lupa ada komplit ya, kemudian Bapak Ibu Guru serta staf PU, kemudian siswa-siswa juga itu yang di luar yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuwajahah pada hari Kamis ya, tanggal 2 November 2023. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak tim penilai, juga Bapak Pengawas Pembina,
Inilah kampus SMP Negeri 2 Belanakan yang kita cintai. Saya di sini kurang lebih pas sudah 9 tahun 5 bulan. Terus karena luas saja Pak. Mungkin insya Allah 3 tahun saya pensiun Pak. 3 tahun lagi. Dan mudah-mudahan di sini betah Pak. Karena kekompakan, ya kekompakan dari semua pihak. Kemudian tanpa kekompakan ini tidak akan terselesaikan dengan rapih, dengan baik ya Pak. Ini semua baik guru-guru, kemudian TU, kemudian juga siswanya juga kompak semua. Bahkan komite alhamdulillah hadir Pak. Komite, kemudian kepala TU ya. Pak Tarsono selamat datang Pak Wilujeng Sumping begitu ngariung gitu Pak. Alhamdulillah kerasa lengkap Pak, biasanya sesah Pak ya Pak. Selaku tim penilai alhamdulillah. Kalau tadi katanya kata Ibu Nopi deg-degan, katanya ya Bu tidak usah deg-degan, biasa saja lah. Ini sudah biasa setiap tahun PKKS itu ya, penilaian kerja kepala sekolah. Saya mungkin apa ada aja Pak, seperti ini badan nilai ABCD bangga telangkung ya yang nama saya Pak, yang nama tapi bangga lah telangkung tim penilai dan dari guru-guru mungkin Pak, dari guru-guru semua, kemudian dari para komite, kemudian juga dari siswa. Nah kebetulan komite itu yang hadir cuma 1 orang Pak, Pak An dari Kusubang, kemudian Pak Soleh juga ada kegiatan di desa. Karena Bapak kesini bertamu atau penerimaan saya kurang baik gitu Pak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan beginilah kampus SMP 2 Belanakan yang terlalu banyak kekurangan. Mudah-mudahan kekurangan ini nanti Bapak bisa melihat, bisa memperbaikinya. Oh ini Budian seperti ini, baik bangunan atau dan lain-lain, mungkin bisa bantuan dari Bapak ke Pak Kasih Pak, biar saya dapat revitalisasi Pak. Ini sudah dari 2001 ya Pak bangunan ini. Belum Pak, belum. Pengen dia Bapak Ibu guru yang terhadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SMP Negeri 2 Belanakan, Ibu Dia Holia. Yang saya hormati rekan saya Bapak Dr. Andes Haji Agus Nugraha. Yang saya hormati rekan saya juga kebetulan sesepuh komite SMP Negeri 2 Belanakan Bapak Haknan Lutfi Pak ya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi tiada terpanggil tatap muka di dalam pelaksanaan PKKS tahun 2023 ini. Sebelum lebih jauh, saya ingin sedikit menanyakan Pak. Ini untuk SMP 2 tadi alhamdulillah sekali ini begitu datang kami disambut oleh singaan Pak, singaan ya alhamdulillah. Terus tata berharapnya trompet Pak, urang terus lami ya Pak, hoyong kuping itu kesenian tanji trompet. Nama anu ngiring citote dangdut bae dengan tanya. Trompet tadi nineng Pak, kembali sekian tahun ke belakang untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kinerja seorang kepala sekolah di sekolah. Karena beliau ini diberi amanat untuk memimpin sekolah ini, itu dasarnya. Kemudian dasar hukum kami ini menjadi pelaksana penilai itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Pak tentang standar kepala sekolah. Layak tidak seorang kepala sekolah itu memimpin sebagai satuan pendidikan. Kemudian berikut lagi dasar hukumnya Nomor 28 Tahun 2010 yaitu tentang seorang guru, tugas guru yang mendapat tambahan sebagai kepala sekolah. Walaupun sekarang kepala sekolah itu bukan guru yang mendapat tugas tambahan, tetapi khusus kepala sekolah. Tetapi undang-undang ini, peraturan ini belum dicabut Pak. Terakhir yaitu Nomor 35 Tahun 2010 juga tentang penilaian angka kredit untuk guru dan kepala sekolah. Itu yang menjadi dasar hukum. Kemudian kami ini sekalian menjadi tim penilai sebenarnya
yang menilai kepala sekolah itu sekarang itu kepala dinas, Pak. Ya. Kami ini hanya mendapat surat perintah. Ada di sekolah ada tim penilai, ketuanya adalah kepala dinas. Kemudian koordinatornya Pak Sekdis, Pak Syafuri. Sekretarisnya Pak Kon, kepegawaian. Ya. Kami ini pelaksana penilaian itu kabin, ada Ibu Rika dan terakhir pengawas. Nah itu Pak, jadi kami ini orang yang diberi wewenang mendapat delegasi untuk melakukan penilaian dari atasan. Atasan kami sekarang itu adalah kepala bidang kabin SMP, Pak. Kalau atasan kepala sekolah sekarang langsung kepala dinas yang sekarang itu. Kalau di Kemenak masih kepala Kemenak ya kabupaten. Nah sekarang ada perubahan STOK-nya demikian. Nah jadi kami ini melaksanakan tugas penilaian ini karena mendapat surat perintah, yaitu surat tugas timnya nomor KP 06015559, tugas dari kepala dinas, yang dimana pelaksananya itu kepada kami, kepada pengawas. Mengapa demikian? Karena memang pengawas itu memiliki tugas berpengawasan, jadi ada relevansi, sehingga tugas penilaian itu diberikan atau didelegasikan, ditugaskan kepada pengawas. Karena tidak mungkin seorang kepala dinas datang ke sekolah terus, maka mendelegasikan lagi. Nah itu Pak dasarnya. Kemudian Bapak sekalian, tadi saya sebutkan bahwa PKKS itu tidak perlu deg-degan, Bu ya. Yang deg-degan itu adalah kegiatan rutinitas tahunan untuk menilai kinerja seorang kepala sekolah. Karena apa? Maju mundurnya suatu sekolah atau suatu pendidikan itu adalah tergantung kepada kepala sekolah. Nah itu Pak. Dan itu. Kemudian bagaimana cara menilainya? Nah penilaian kepala sekolah itu kenapa katanya yang diberi tugasnya guru-guru yang memarik sate? Katanya kepala sekolah cuma duduk baik mendengarkan kan seperti. Nah perdirjen Pak gitu, GTK bahwa menilai kepala sekolah itu dengan cara menggali data hasil dari suatu pekerjaan, pertama dari bawahannya, kemudian dari atasannya atau dari teman sejawat, dari komite, dari guru bawahan udaya atau yang lainnya Pak. Itu dari sananya begitu. Jadi untuk menilai seorang kepala itu kita cari datanya, data-data hasil pekerjaan yang oleh kepala sekolah mungkin menugaskan kepada guru, maka data dari bapak ibu guru itu yang diminta. Jadi ada kemarin yang bertanya, oh tidak kepala sekolahnya yang ditanya. Memang menilai pertama adalah untuk promosi seseorang itu apabila mau naik ke suatu jenjang tertentu atau akan diberikan suatu penghargaan. Mau ini udah sekian tahun menghargai, mau dipindahkan ke SMP 1 Subang, Bu ya, mau ya Bu ya. Itu penghargaan kan begitu Pak. Sudah mau Bu, saya tadi udah jelas. Di sini saja juga nanti penghargaan juga sama. Ingin mengetahui pemenuhan standar 8 standar pendidikan di sekolah ini Pak, dari kelulusannya bagaimana sampai keuangan. Ini model pengembangan profesional kinerja, ini ada Pak di sini. Pelaksanaan berkaitan dengan kurikulum mereka. Makanya nanti Bapak sekalian dalam pelaksanaannya sekalian, jadi akan dilihat nanti kurikulum mereka itu misalkan dalam standar proses akan diminta misalkan contoh RPP, kemudian silabus. Kalau kurikulum mereka berarti modul ajar, ya Pak ya, capaian pembelajaran itu. Kemudian P5-nya
proyek penguatan profil pelajaran Pancasila P5 kan? Apa sama P5-nya udah hafal belum Pak? tepuk P5 bukan sama P5 kan begitu. Nah ini juga bagaimana pengenalan, kemudian konteks, aksi dan terakhir refleksi. Nah juga di sini ingin tahu kapan kira-kira kita melakukan aksinya, terakhir refleksi, tema apa yang di sini sudah berapa tema yang akan ditentukan. Nah itu jadi walaupun tidak ada bukti nanti kita ngobrol untuk kemajuan gitu Pak. Ya, jadi pengembangan ke depannya. Saya penilaian 2 Pak Haji, nanti saya bagi 2. Nanti yang topik poin yang ke Pak Haji Agus, bagian Haji berhadapan dengan Pak Haji Agus, yang ke bagian saya itu ke saya, di berjalan oleh teman saya Pak Sulaiman, termasuk kita kesini tidak kebawa kucai ya, tapi dengan membawa surat tugas dari Kepala Dinas Kabupaten Pendidikan Kabupaten Subang. Senang, alhamdulillah, bahagia disambut dengan kesingaan. Itu merupakan salah satu bukti kita juga peduli terhadap budaya nasional kita, dan melihat Bapak dan Ibu yang keren-keren bajunya seragam, sangat bagus sekali Pak. Dan ini Pak yang lebih sedang booming itu kita melaksanakan program di sekolah itu harus melalui raport pendidikan ya. Jadi sekolah harus membuka raport pendidikan, dibaca gitu. Di sini sudah ada ekspor raport pendidikannya. Udah ekspor, udah dibuka. Soalnya nanti kan kalau membuat program kerja tahunan, RKJM gitu ya, itu berdasarkan dari raport pendidikan. Itu bisa dilihat dari segi guru, sarana, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang masih merah. Maka yang masih merah itu diprioritaskan. Tahun ini nih, yang ini karena apa? Itu apa? Dia harus nyambung antara program kerja dengan raport pendidikan. Bisa dilihat raport pendidikan sekolah, raport pendidikan tingkat kabupaten, provinsi, tingkat nasional, itu bisa dilihat dari situ. Mudah-mudahan depannya bisa lebih apa ya? Lebih bisa mengikuti sesuai dengan perintah anjuran daripada aturan pendidikan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.